kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Baik, kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui itu pengertiannya himpunan. Nah, di sini adalah himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai sifat tertentu dan didefinisikan dengan jelas. Nah, himpunan di sini tuh sifatnya itu tertentu dan dapat didefinisikan itu dengan jelas. Nah, seperti ini contohnya, objek dalam matematika dapat berupa benda konkret, misalnya siswa SMA, siswa SMP, siswa SD, terus bola, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, ini udah jelas kan, ini termasuk himpunan kan. Ini termasuk dalam berupa benda konkret. Terus yang ke ini, yang dapat berupa benda abstrak. Nah, misalnya kayak bilangan, fungsi, matriks, dan lain-lain. Next, kita masuk ke yang mana itu termasuk himpunan, terus mana yang bukan termasuk himpunan. Nah, ini seperti bunga indah. Nah, seseorang nih belum tentu tahu kan, belum tentu bunga itu indah. Nah, sebenarnya bunga ini tidak indah. Terus, nah itu kan belum didefinisikan kan, nah, belum jelas itu masuk bukan himpunan. Terus kemudian bunga merah. Nah, bunga merah. Nah, udah didefinisikan kan. Oh, bunga mawar itu warnanya merah. Oh, bunga plastik itu warnanya merah. Nah, itu udah didefinisikan. Itu termasuk himpunan. Nah, objek dalam himpunan disebut anggota himpunan, elemen himpunan, atau unsur-unsur himpunan. Untuk menyatakan himpunan, itu menggunakan huruf kapital atau huruf A besar. Apa kapital? Kayak A, B, C. Sedangkan anggota sebaliknya himpunan itu, anggotanya itu menggunakan huruf kecil dan menggunakan dua kurung karawal. Kalau bukan kurung karawal itu bukan himpunan. Nah, kalau himpunan itu menggunakan kurung karawal. Suatu himpunan anggota A, B, dan D disajikan dengan A, seperti ini, kurung karawal ini A, B, C. Terus lambang A itu himpunan. Ini lambangnya ini termasuk himpunan, menyatakan himpunan. Nah, berarti himpunan A adalah anggota dari A besar kan, A kecil adalah anggota dari himpunan A. Lambang P ini kan sini ada coretannya. Nah, itu termasuk juga menyatakan bahwa ini tuh bukan termasuk himpunan karena kayak coret gitu. Nah, itu menyatakan bukan anggota dari A gitu. Next. Nah, itu ada beberapa cara menyatakan himpunan. Yang pertama itu cara pendaftaran dan tabulasi. Nah, cara pendaftaran atau tabulasi ini menuliskan semua anggotanya. Kalau misalnya anggotanya dikit, itu ditulis. Kalau anggota banyak, itu harus menggunakan titik-titik. Nih contohnya nih. Kayak 1, 2, 3. Nah, ini kan kalau itu kan kayak gini. Nah, kalau banyak ini 2, 1, 0, 1, 2, titik-titik. Seterusnya itu termasuk anggotanya itu berlebih atau banyak. Yang kedua yaitu cara dengan menunjukkan syarat keanggotaannya. Nah, dalam cara ini menjadi syarat yang dipenuhi oleh anggota himpunan. Semuanya objek yang memenuhi syarat tersebut adalah anggota himpunan. Meskipun tidak ditulis suatu demi satu, cara menyatakan himpunan dengan syarat keanggotaan tersebut adalah cara pemberian atau cara deskripsi. Syarat keanggotaan dalam dinyatakan dengan kata-kata misal. Nah, ini kata-kata benar kata-kata misal A. Nah, huruf abjadnya kan, huruf hidup dalam abjad kayak A, I, U, E, O itu. Nah, itu masuk dalam menunjukkan syarat keanggotaannya. Nah, nih menggunakan kata-kata misal A atau dengan notasi pembentukan himpunan menggunakan X sebagai anggota dan P dalam kurung X sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalnya himpunan A yang
sifat C dan kurang dari 5. Ya, itu. Next, cara menyatakan himpunan dengan pendaftaran dapat diubah dengan syarat anggotanya dan sebaliknya. Tetapi ada himpunan yang tidak mudah diubah cara menyatakannya dan ada pula yang tidak dapat diubah cara penulisannya. Ini contohnya, ubahlah himpunan berikut dengan menuliskan semua anggotanya. Yang A. Yang dulu, A adalah himpunan bilangan prima yang positif kurang dari 10. Nah, ini jawabannya kayak 1, 3, 5, 7 kurang dari 10 kan? Nah, itu bilangan prima kan ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini yang B. B adalah himpunan bilangan asli yang positif. Yang S kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Nih, contohnya kayak B nih. Ini hasilnya 2, 5, 10, 17, 26 dan seterusnya. Nah, yang D nih, kok dia tidak dapat dinyatakan dengan menuliskannya? Nah, karena di sini nggak tahu kita bilangan prima apa bilangan asli apa bilangan bulat. Ini cuma ini nah, lambangnya R. R nggak tahu kita itu bilangan prima atau bilangan asli atau bilangan bulat dan seterusnya, itu nggak bisa. Nah, makanya itu nggak didefinisikan. Oke. Next, sekarang kita masuk ke macam-macam himpunan. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Kita sini ya. Nih, himpunan semesta sangat penting dalam pembahasan himpunan untuk membatasi pembicaraan dan untuk menghindari salah tafsir. Nah, tafsir ini karena ada beberapa istilah yang digunakan dengan arti yang berbeda. Himpunan semesta dinyatakan dengan himpunan S. Produk S ini melambangkan himpunan semesta. Kalau huruf U itu universal set atau lambang lain dengan menunjukkan sebelumnya. Dalam modul ini kita gunakan huruf S untuk himpunan semesta. Lambang S ini untuk himpunan semesta ya. Berarti lambangnya S itu himpunan semesta. Nah, kemudian himpunan semesta memuat semua objek yang dibicarakan dan dapat ditetapkan sebelumnya pembicaraan. Nih contohnya, maaf ya, agak kaget. Lewat. A untuk ini A. Nah, himpunan ini 1, 2, 3 nih anggota himpunannya. Nah dapat diterapkan sama dengan ini kan 1, 2, 3 nih 10. Nah ini lambangnya diganti, yang A anggota A himpunan A itu diganti dengan S, itu dinamakan himpunan semesta. Nah, kayak ini juga nih kan. Nah, dapat diterapkan ini. Nah, ini bilangan bulat kan? Bilangan bulat kan? Nah, next kita masuk ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini apa sih? Ini himpunan yang tidak mempunyai anggota, itu dinamakan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini dinamakan dengan ini nah, nol kayak ada coraknya tuh, atau nah huruf terawal kayak ini. Nah, itu kosong. Contohnya kayak ini. Himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, dalam hal ini tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2 kan? Nggak ada kan? Nah, berarti A sama dengan himpunan kosong. 0 lambangnya nih. Kayak ini. B adalah anggota bilangan rasional yang X kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, jika X pangkat 2 sama dengan 0, maka X sama dengan angka 2 atau X sama dengan min angka 2. Nah, karena bilangan bukan bilangan rasional, berarti dilambangkan dengan 0
bukan himpunan kosong karena 0 himpunan A, dan B termasuk bukan himpunan kosong karena himpunan kosong himpunan dari B. Next, kita masuk ke diagram Venn. Apa sih ini diagram Venn tuh? Diagram Venn tuh berbentuk gambar. Nah, di mana himpunan A yang dimaksud digambarkan itu sebagai daerah pada bidang yang dibatasi oleh lingkaran yang tertutup sederhana nih. Himpunan kosong. Diagram Venn. Anggota suatu himpunan ditunjukkan dengan noktah pada daerah. Himpunan digambarkan dengan suatu daerah yang dibatasi oleh panjang. Apa itu sih noktah? Noktah itu kayak mewakili bilangan tertentu, seperti kayak maka mewakili bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, dan seterusnya. Itu yang dinamakan noktah. Maaf ya, tunggu. Ini gambarnya. Misalnya A. Nih. Ini himpunan A. Ini anggota himpunan katanya itu A, B, C. Ditunjukkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Nah, ini diagramnya. Ini A, himpunannya nih A di luar segini. Di lingkarannya nih ada A, ada B, ada C. Kadang-kadang makanya diwakili anggota himpunan tidak digambarkan. Nanti digambarkan lagi. Dalam logika, lambang terbalik itu setiap atau dibilangin dengan semua. Dalam lambangan yang terbalik itu dibaca ada atau beberapa. Next. Nah, dua himpunan yang sama ini ya. Dua himpunan yang sama sudah dituliskan. Dua himpunan A dan B dibuat sama dan dituliskan A sama dengan B. Dan hanya jika setiap anggota dari A menjadi anggota dari B, dan setiap anggota dari B menjadi anggota dari A. Jadi A itu sama dengan B. Dimana anggota A itu sama dengan B, anggota B sama dengan A. Terus jadi A himpunan B dan hanya jika ada S himpunan A tapi X himpunan B, atau ada Y bukan himpunan B tetapi Y bukan himpunan dari A. Berarti A himpunan B merupakan lingkaran atau negasi dari A sama dengan B. Oke, nah contohnya nih, jika himpunan A itu anggotanya A, B, C dan B sama dengan C, B, A, terus maka A sama dengan B. Himpunan yang ditentukan oleh urutan anggotanya. Berarti A ini di mana himpunan A ada di himpunan B dan himpunan B ada di himpunan A. Berarti A sama dengan B. Dan seterusnya. Paham lah ya? Ya kayak ini lah. Jika dari himpunan P itu bilangan asli positif yang kurang dari 4 nih, dan himpunan Q negatif atau bilangan asli negatif dan positif kurang dari 4, maka P sama dengan Q, meskipun P dan Q dikeluarkan dari suatu angka yang berbeda, tapi dia sama-sama P sama dengan Q, Q sama dengan P. Kan dia ada kurang dari 4-nya tuh. Nah itu nih jika C anggotanya 1, 2, 3 dan D itu himpunan D itu bilangan prima yang positif kurang dari 4, maka C dinamakan D karena ada anggota dari C yang bukan anggota dari D. Nah berarti satu himpunan C dan satu kan himpunan D. Sama ya. Kayak misalnya di mana? Di sini ada himpunan T, itu ada P yang kuning, hijau, dan anggota D
Baik, kita masuk ke himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Lambangnya itu apa gitu kan? Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, maka ditulisnya itu kayak gini lah, kayak C ini kayak C ini. A himpunan bagian dari B. Ini lambangnya. Kalau yang bukan itu kayak ini lambangnya C yang dicoret. Berarti C bukan dari himpunan B. Nah, ini contohnya ya, langsung ke contohnya aja ya kan. Jika himpunan A anggotanya 1, 2 dan B itu 1, 2, 3, 4, maka A ini dilambangkan C, B, bagian dari anggota B. Menunjukkan dengan diagram Venn. Ini anggota A. Kan ya kan? Di mana anggota A itu bagian dari anggota himpunan B kan? Nah, ini anggota himpunan B. Walaupun dari dua ini kan udah dijelaskan kan? Nah, di mana himpunan A bagian dari himpunan B. Bahwa setiap anggota dari A menjadi anggota B, ya kan? Ini yang B nih. Jika C anggotanya 1, 2, 3, 4 dan D itu 2, 3, 4, 5, maka C bukan anggota dari D. Ini maaf ya, ini salah ini ya, salah penulisannya harus D. Ini juga dengan diagram Venn. Nah, ini kan bukan kan, jadi bukan tuh di luarnya, bukan di luarnya. Nah, kayak ini anggota dari D, ini anggota dari C. C itu kan 1 kan? Nah, 1 di sini. 2, 3, 4, 5 di sini. Yang di sini. Karena apa? Karena dilihat di mana anggota C itu bukan bagian dari B. Bukan kan C? Jadi bukan ya di sini. Berarti 1 kan di sini. Nah, baru ini. Ya kan? Tahu kan? X. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat himpunan bagian. Refleksi. A, setiap anggota A itu menjadi anggota A. Dilambangkan C ini. Nah, seperti kayak tadi lagi, itu yang bagian dari refleksi. Terus transitif. Transitif itu A, setiap anggota A ada di anggota B, dan B setiap anggota B itu ada di anggota C, dan A setiap anggota A ada di bagian dengan C. Itu transitif, sama saja sih ya kan. Terus yang ketiga itu antisimetris. Antisimetris itu sama saja. A di bagiannya himpunan A bagian dari himpunan B, dan sebaliknya himpunan B bagian dari himpunan A. Nah, berarti itu sama-sama kan, berarti A sama dengan B nih, A sama dengan himpunan B. Nah, itu antisimetris. Himpunan kosong selalu menjadi himpunan anggota bagian dari setiap himpunan, dan juga disebut himpunan bagian tidak sejati. Kosong tidak sejati, kayak diri kepadamu. Enggak, bercanda. Menurut definisi kesamaan dua himpunan, A sama dengan himpunan A sama dengan B, maka himpunan A bagian himpunan A bagian himpunan B, dan himpunan B bagian dari himpunan A. Maaf ya, terbelik-belik karena lagi sariawan. Terus contohnya ya, himpunan yang sejati ini 1, 2, 3 nih. Himpunan A nya itu ada 1, 2, 3, himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Nah, A merupakan bagian sejati dari B. Karena apa? Karena ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang tidak sejati, tapi tetap sejati. Karena apa? Di setiap anggota himpunan A itu ada bagian dari himpunan B. Ini contoh terbukti himpunan kosong ya. P dinamakan antitesis dan Q konsekuen ya. Nih, nah ini P. Nih, yang B ini benar, yang S ini salah. Yang B ini B. Benar-benar salah-salah. Q-nya nih, benar salah, benar salah.
Ya itu benar gitu. Oke, tahu kan? Ini dinamakan himpunan kosong yang untuk implikasi. Oke. Next kita masuk ke himpunan kuasa. Ini kayaknya yang terakhir ya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Apa sih maksudnya kayak gini lah? Ini dilambangkan ya. Kayak P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Kalau ini banyak ya kayaknya ya. Kok kayaknya untuk yang banyak. Soalnya tentukan semua himpunan bagian dari himpunan A. Jika A himpunan A kosong, himpunan kosong, dan B ini bagian B nya ya. Kalau himpunan A itu ada angkanya 1 dan himpunan A itu ada 1, 2, nah jawabannya himpunan bagian dari himpunan kosong adalah himpunan kosong. Nah himpunan bagian dari 1 adalah kosong dan 1. Karena apa ini? Karena ini himpunan kosong. Himpunan bagian dari 1, 2 adalah kosong. 1, 2. Nah, ini mana kosong? Dan ini kosong. Berarti ini melambangkan seperti himpunan kosong. Karena apa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Nah, berarti A kuasa. Berarti kosong. Kosong. Oke, paham kan? Paham lah. Terus himpunan kuasa, himpunan keluarga itu himpunan yang setiap anggotanya adalah himpunan anggota suatu keluarga. Himpunan satu dinyatakan himpunan indeksi 1. Apabila 1 A, B, Y, maka A, I, I. Himpunan I, nah kayak ini. Nah, satu. Nah ini. Nah itu. Apabila indeksi 1 ini 1, 2, 3, maka A ini. Dan seterusnya. Nah nih kayak I dengan I apabila nih dengan I 1, 2, 3 maka ini tulisannya A1, A2, A3 dan seterusnya dengan A1 suatu himpunan dan seterusnya kayak gitu. Oke? Wah, udah berakhir deh.